Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai mobil listrik asal Cina dengan merek BYD yang resmi akan masuk dan juga berinvestasi di Indonesia. Apakah ini akan menjadi ancaman untuk penjualan mobil Astra International? Nah, kita pun akan menganalisa ya saham auto. Apakah Astra Auto Parts, anak usaha dari Astra International ini sudah memproduksi spare part EV atau belum? Kita pun akan menganalisa saham auto ini ya, baik dari sisi kinerja, fundamental, valuasi, lalu kita pun akan prediksikan dividen auto untuk tahun di 2024 ini. Dan juga kita akan melihat harga wajar ya saham auto. Berikut dengan analisa kinerja dan juga data penjualan electric vehicle di Indonesia. Jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Seluruh keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu ya di mana BYD resmi masuk ke Indonesia dengan investasi mencapai 20,3 triliun dan katanya akan membangun pabrik mobil listrik dan juga akan menggunakan nikelnya Indonesia. Wah, tentunya ini akan menjadi kabar gembira guys ya untuk Indonesia, di mana nikel Indonesia akan digunakan oleh baterainya BYD ya, seperti itu. Nah, jadi ini akan menjadi sentimen yang cukup positif tentunya untuk saham-saham di sektor pertambangan nikel. Tapi apakah BYD akan menjadi pesaingnya Astra International ya dengan mobil-mobilnya seperti Toyota dan lain-lain? Nanti kita akan bahas juga guys ya. Di mana BYD ini ya secara penjualan sudah mengalahkan penjualan mobil listrik Tesla ya guys ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat datanya di mana BYD ini menorehkan penjualan 2,5 juta unit sedangkan Tesla hanya 1,61 juta unit. Kenapa kok BYD bisa selaris ini gitu guys ya dibandingkan dengan Tesla milik Elon Musk ya. Jadi ada alasannya sebenarnya guys. Di mana mobil listrik Cina ya bermerek BYD ini bisa mengalahkan Tesla. Penyebabnya adalah harga yang ditawarkan ya untuk mobil listrik BYD ini jauh lebih rendah dibandingkan Tesla. Dengan fitur yang sama, BYD ini lebih murah dan juga memiliki kualitas yang setara ya. Tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri guys ya untuk masyarakat dunia tentunya dan juga penjualan di Amerika sana. Mereka lebih memilih mobil BYD daripada Tesla karena fiturnya sama tapi harganya jauh berbeda. Seperti itu guys ya. Nanti kita juga akan melihat berapa sih kira-kira mobil listrik BYD ini ya yang akan diluncurkan, yang akan dijual di Indonesia seperti itu. Kita ke Astra Auto Parts dulu guys ya, di mana auto ini ya sejak tahun 2023 itu sudah mulai menangkap peluang bisnis komponen kendaraan listrik. So sebenarnya ini bisa saja menjadi peluang yang sangat bagus ya, terutama untuk Astra Auto Parts, di mana saham-saham komponen otomotif di Indonesia sudah mulai memproduksi spare part untuk electric vehicle. Contohnya Astra Auto Parts, lalu ada juga Dharma Polymetal ya. Menurut datanya atau beritanya itu memang sudah mulai memproduksi komponen-komponen untuk electric vehicle. Nah, ini bisa saja menjadi peluang ya untuk meningkatkan pendapatan saham-saham yang ada kaitannya dengan komponen otomotif yang ibaratnya produknya ini sudah dijual ya kepada pelanggannya yang memang memproduksi mobil listrik. Nah, kita akan lihat di sini dari public expose-nya Astra Auto Parts ini ternyata um, pelanggan-pelanggannya itu banyak ya guys ya. Baik dari Astra Group-nya sendiri ya seperti merek Honda untuk kendaraan roda 2, lalu ada kendaraan roda 4 seperti Toyota, Daihatsu dan Isuzu, dan kendaraan komersial seperti Isuzu dan UD Trucks. Ada juga merek-merek lainnya. Seperti kendaraan roda 2 ada TVS, United dan Polytron, di mana kita tahu ya untuk United adalah saham kendaraan listrik atau motor listrik ya guys ya yang akan IPO di bursa saham ya beberapa hari ke depan. Lalu Polytron juga sudah mengeluarkan motor listriknya ya guys ya. Jadi United dan Polytron ini sama-sama mengeluarkan motor listrik dan Astra Auto Parts ternyata sudah mulai menjual spare part-nya ya untuk motor listrik. Tentunya bukan hanya kendaraan roda 2 tapi kendaraan roda 4 juga di sini kita lihat ya untuk berbagai um,
merek mobil juga ternyata sudah mulai menjual spare part-nya nih guys ya. Teman-teman tahu Wuling ya, Wuling Motors ini juga produsen mobil asal Cina. Ini berarti asal Topat sudah menjual ya kepada pelanggannya spare part untuk mobil-mobil seperti Wuling, lalu ada juga Suzuki, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Kia ya, dan juga Honda. Nah, untuk Nissan, Kia ini adalah mobil-mobil ya yang didistribusikan oleh Indomobil atau dengan kode saham IMAS. Sama dengan Mercedes-Benz juga ini didistribusikan oleh Indomobil atau IMAS ya guys ya. Oke guys, jadi untuk Astra Auto Parts saya rasa prospek kedepannya akan sangat bagus ya karena ternyata sudah mulai membuat komponen juga untuk electric vehicle. Nanti kita akan coba bahas ya untuk bagaimana valuasi dan juga kinerja net income ya saham Astra Auto Parts. Kita akan langsung bahas ya di mana Astra Auto Parts 1 tahun terakhir ini sudah mengalami kenaikan harga yang lumayan cukup tinggi ya, sekitar 72%-an. Tapi memang untuk saat ini harga auto ini sempat tertekan kembali guys ya, dan close di Rp2.380 per lembar saham. Auto atau Astra Auto Parts ini masuk dalam sektor otomotif dan juga komponen otomotif. Kita akan lihat dari sisi valuasi terlebih dahulu ya, di mana PE ratio-nya 6,56 kali, sedangkan PBV saat ini di angka 0,90 kali. Wah, ternyata PE ratio-nya masih sangat menarik dan PBV-nya juga tidak terlalu mahal guys ya. Sedangkan dari sisi kinerja net income atau laba bersih yang didapatkan oleh Auto, di mana untuk kuartal 3 2023-nya ternyata mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik secara kuartalan ataupun secara year on year guys ya. Dari 399 miliar naik menjadi 510 miliar, begitupun juga secara kuartalan juga mengalami kenaikan ya dari 369 miliar menjadi 510 miliar. Untuk proyeksi laba bersih di tahun 2023 ini ya saham Auto juga diproyeksikan mengalami kenaikan dari 1,3 triliun di tahun sebelumnya menjadi 1,7 triliun. Lalu kita akan perhatikan juga dari aspek rasio keuangan ya, di mana memiliki cash 3,3 triliun, total aset auto 19,7 triliun, liabilitasnya 5,8 triliun, lalu untuk total ekuitasnya 12,8 triliun. Lalu kita lihat ya, kalau misalkan kita perhatikan dari rasio keuangan, ternyata liabilitasnya ini jauh di bawah total ekuitasnya. Jadi debt to equity ratio-nya ini saya rasa masih sangat sehat. Lalu dari sisi profitabilitas memiliki NPM atau net profit margin sebesar 10,85%. Cukup oke guys ya untuk NPM-nya. Lalu dari sisi dividen ya, untuk dividen yield terakhir yang dibagikan di 13 Oktober 2023 untuk full 2023 lalu membagikan dividen yield 5,38% ya. Kalau misal perhatikan dari dividen yield ini sebenarnya cukup menarik guys ya untuk saham Astra Auto Parts, karena Auto ini sebenarnya masih bisa growing ya guys ya, untuk harga sahamnya juga masih bisa naik dan rutin membagikan dividen setahun 2 kali ya. Untuk return on asset-nya 9,13% dan return on equity 14,10%. Menarik ya untuk saham Auto dari sisi valuasi, net income dan juga rasio keuangan. Ternyata Auto ini masih bisa mengalami kenaikan ya dari sisi net income atau laba bersihnya, seperti itu guys. Lalu dari sisi pembagian dividen ya, di mana dividen saham Astra Auto Parts ini rutin membagikan dividen setahun 2 kali guys ya. Bahkan dari tahun 2009 Auto ini rutin membagikan dividen setahun 2 kali. Kita perhatikan ya, kecuali di tahun 2020 ya, atau di tahun pandemi hanya membagikan dividen 1 kali aja. Kemungkinan efek dari penurunan penjualan spare part ya, seperti itu guys. Kita akan lanjut ya guys ya, melihat seasonality ya dari saham Auto, di mana di 5 tahun terakhir Auto ini biasanya naik di sekitar bulan Februari dan juga bulan April. Ya, kemungkinan ini adalah bulan-bulan menjelang pembagian dividen final saham Auto. Dan bukan hanya Auto guys ya, saham-saham lain pun memang biasanya di pertengahan tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lalu ya, sebelum pembagian dividen interim juga saham Astra Auto Parts ini bisa mengalami kenaikan yang sama ya, dengan probabilitas yang sama menjelang pembagian dividen finalnya. Oke guys, jadi sebelum kita melihat ya harga wajar dan juga proyeksi harga saham Astra Auto Parts, kita akan lihat dulu ya data penjualan electric vehicle atau data penjualan mobil listrik yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman perhatikan guys ya, untuk beberapa jenis ya, ada hybrid atau HEV, lalu ada battery electric vehicle atau BEV, dan juga plug-in hybrid ya. Nah, jadi untuk penjualan hybrid di tahun 2022 itu masih di bawah
electric vehicle ya, masih di bawah baterai electric vehicle, yaitu untuk hybridnya 5.100 unit, sedangkan untuk EV-nya 10.300 unit. Sedangkan di tahun 2023 ternyata hybrid mengalami lonjakan penjualan ya, dari 5.100 unit menjadi 52.500 unit. Sedangkan untuk battery electric vehicle ada kenaikan tapi memang masih di bawah hybrid ya. Dari 10.000 unit naik menjadi 17.000 unit. Jadi untuk market share ya di tahun 2023 mobil hybrid bisa mengalahkan mobil electric vehicle seperti itu guys ya. Untuk market share mobil hybrid 75%, sedangkan untuk market share baterai electric vehicle atau mobil EV itu 24,4%. Kita akan lihat ya merek-merek apa saja yang dijual ya, baik jenis hybrid ataupun electric vehicle. Untuk hybrid ternyata ya untuk mereknya yang paling banyak ya menjual mobil hybrid adalah merek Toyota dengan penjualan 35.430 unit dengan market share 67%. Disusul merek Honda Suzuki ya, disusul merek Suzuki 13.000 unit dengan market share 26% dan merek Honda 1.500 unit dengan market share 3%. Dan lainnya 1.900 unit dengan market share 4%. Jadi totalnya 52.568 unit ya. Sedangkan untuk baterai electric vehicle ternyata pemenangnya adalah merek Hyundai dengan penjualan 7.482 unit ya dengan market share 44%, disusul Wuling 6.900 unit, market share-nya 41%, lalu BMW 799 unit ya penjualannya dengan market share 5%. Ada Toyota juga di sini guys ya. Untuk electric vehicle Toyota 479 unit dengan market share 3%, Lexus 236 unit market share-nya 1%, dan lainnya 1.000 unit dengan market share 6%. Totalnya 17.058 unit ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan di Indonesia ya untuk tahun 2023, ternyata mobil hybrid ya penjualannya bisa mengalahkan mobil listrik ya guys ya yang pure menggunakan baterai seperti itu. Jadi sebenarnya untuk masyarakat Indonesia kemungkinan mereka berpikir ya, selama masih ada bensin, selama masih bisa mengisi bahan bakar di SPBU, mereka akan tetap menggunakan bahan bakar oil gitu guys ya, bahan bakar minyak tersebut. Nah, yang berarti pilihan terbaiknya adalah ke mobil hybrid seperti itu guys ya, karena dari data yang kita dapatkan di mana ada penjualan yang cukup banyak gitu guys ya, dari tahun 2022 ke tahun 2023 ya, dari 5.100 unit untuk mobil hybrid naik menjadi 52.000 unit ya, seperti itu. Lalu kita akan lihat di mana Astra International ini ya dengan mobil Toyotanya ini beberapa merek ya, ada Toyota, Daihatsu, BMW, lalu ada juga Lexus ya. Nah ini yang tadi kita sebutkan juga ya, beberapa merek milik Astra International. Ada Toyota, lalu ada BMW, lalu ada Lexus juga. Sedangkan untuk Wuling ini adalah merek Cina ya, seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut ya melihat di mana penjualan mobil hybrid Toyota di tahun 2023 naik 750%. Innova Zenix jadi juaranya. Nah, nanti kita akan coba bandingkan ya harga Innova Zenix dengan harga mobil BYD. Untuk harga Innova Zenix ini diperkirakan mulai dari 425,6 juta ya guys ya. Ya, biasanya sih dengan sistem kredit ya, kalau misalkan di Indonesia rata-rata membeli mobil dengan sistem kredit. Sedangkan ya, kita dapat bocoran ya, untuk BYD ini rata-rata harga mobilnya itu di angka 450 jutaan. Ya, sebenarnya harganya sih cukup tipis ya, perbedaannya cukup tipis antara harga mobil BYD yaitu 450 jutaan dengan Innova Zenix ya. Paling hanya terpaut 25,6 juta aja nih ya antara harga Zenix dan juga BYD seperti itu. Nah, tapi ya ada tapinya nih guys. Innova Zenix kenapa banyak menjadi pilihan masyarakat ya dan menjadi mobil hybrid yang paling banyak dibeli ya oleh masyarakat Indonesia, karena Innova Zenix ini muat 7 orang ya guys ya. Bahkan mungkin muat 8 orang gitu guys ya. Jadi memang mobil-mobil Innova Avanza ini kan muat ya 7 orang 8 orang seperti itu. Sedangkan untuk mobil BYD teman-teman bisa perhatikan ya, ini paling muat hanya 4 sampai 5 orang saja. Nah, itulah pilihan ya yang mungkin menjadi faktor utama kenapa Innova Zenix ini menjadi penjualan terbanyak ya di segmen mobil hybrid di Indonesia, karena memang untuk efisiensi
penumpangnya juga masyarakat Indonesia mereka berpikir bahwa Innovazenix lebih worth it gitu guys. Kita akan kembali ya ke saham Astra Auto Parts ya. Untuk auto kita akan coba lihat harga wajar dan juga prediksi dividennya. Berdasarkan proyeksi harga ya, auto sempat ya turun ke harga terendahnya di 1.340 untuk 1 tahun terakhir, sedangkan harga tertinggi saham auto di 3.620. Sedangkan harga saat ini 2.380, maka posisi harga auto itu di posisi persentil 46 ya guys ya. Maka posisi harga saat ini di medium risk atau resikonya sudah mendekati high risk sebenarnya guys ya untuk harga saham auto. Untuk entry point-nya ya kalau misalkan memang sedang terdistribusi atau terkoreksi ya karena memang posisinya juga saat ini sedang ada distribusi. Jadi kita akan coba guys ya memantau saham auto dan kalau misalkan memungkinkan kita bisa masuk di bawah 2.300 atau mungkin 2.200-an ya guys ya. Dengan adanya upside sebesar 52%, saya rasa saham auto ini masih sangat menarik ya. Karena ya tadi sudah kita bahas di mana auto ternyata sudah mulai memproduksi spare part untuk electric vehicle ya seperti itu. Lalu kita akan coba lihat ya harga wajar berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value dari pertumbuhan EPS-nya ya secara tahunan EPS saham auto ini bertumbuh 5,73% ya guys ya dengan PBV saat ini di 0,90 kali dan value per lembar sahamnya 2.658. Harga auto saat ini di 2.380, berarti saham auto atau Astra Auto Parts ini sedang dijual di bawah harga value per lembar sahamnya gitu guys ya. Kita akan coba langsung guys ya melihat harga wajar. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan EPS kali 10, EPS kali 20 ini juga bisa ya guys ya sebenarnya, tapi saya rasa kurang akurat gitu. Makanya kita menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Tapi bisa kok ya menggunakan EPS kali 10, EPS kali 20 ini masih bisa. Kita akan coba buka guys ya untuk perhitungannya. Harga wajar yang kita hitung adalah di angka 3.822 per lembar saham, sedangkan harga saat ini di 2.380. Maka masih ada margin of safety sebesar 37,73%-an. Yang berarti saham Astra Auto atau Astra Auto Parts ini masih under value ya, baik dari sisi harga wajar, valuasi PBV dan juga value per share-nya atau harga per lembar sahamnya atau modal per lembar sahamnya seperti itu. Lalu kita akan prediksikan juga ya untuk dividen saham auto atau Astra Auto Parts di mana harga saat ini di 2.380, EPS-nya mengalami kenaikan ya dari 275 menjadi 363 per lembar sahamnya. Karena tadi kita lihat juga net income-nya mengalami kenaikan ya, diproyeksikan akan naik dari tahun sebelumnya. Kita akan langsung buka aja untuk DPR-nya. Rata-rata auto ini membagikan DPR 40% ya. Rata-rata saham Astra Auto Parts ini membagikan DPR 40% ya, maka dividennya berpotensi bagi 145 per lembar saham dengan dividen yield 6% untuk tahun 2024. Jadi untuk dividen yieldnya ada kenaikan ya dari 5%-an naik menjadi 6%. Untuk interim yang sudah dibagikan ada Rp40 per lembar saham, maka potensi dividen finalnya itu 105 ya, 105 per lembar sahamnya. Tapi ya misalkan saham auto atau Astra Auto Parts ini bisa membagikan DPR lebih dari 40% ya secara historikalnya, misalkan bagi 50% saja, maka dividen yieldnya akan naik cukup signifikan menjadi 8% dengan potensi membagikan dividen Rp182 per lembar saham. Tentunya akan sangat menarik ya jika saham auto bisa membagikan DPR lebih dari 40%. Tapi memang rata-ratanya membagikan DPR 40% gitu guys ya. Ini adalah berdasarkan historical ya 40%, maka dividen yield-nya 6%-an ya seperti itu. Jadi ya nanti perkiraan aja ya. Bakal apakah ada peningkatan dari sisi DPR atau tidak seperti itu guys ya. Jadi untuk proyeksinya ya masih di 40%, tapi ya seandainya auto ini mau membagikan DPR 50%, tentunya akan sangat besar, dividen yield-nya juga lebih tinggi seperti itu. Interim yang sudah dibagikan Rp40 per lembar saham setara dengan 11% dari DPR-nya ya. Oke guys, jadi kemarin sudah kita bahas ya mengenai saham Astra International, lalu saham IMAS ya, IMAS kita belum ya, lalu untuk Dharma Polymetal juga kita belum update. Nanti mungkin kita akan membahas saham IMAS dan juga Dharma Polymetal ya, sedangkan untuk Astra International dan saham Auto atau Astra Auto Parts sudah kita bahas pada video kali ini bersamaan dengan BYD ya,
mobil listrik merek Cina gitu guys ya, yang resmi akan masuk Indonesia, berinvestasi di Indonesia, dan juga akan membangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. Jadi menurut teman-teman, apakah dengan kehadiran mobil BYD akan menggerus market share-nya Toyota dan bisa ibaratnya menjadi saingannya Astra International, atau akan tetap menjadi mobil mewah gitu guys ya, karena untuk mobil-mobil seperti Toyota itu kan sebenarnya menengah ke bawah gitu guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar guys ya, pendapat teman-teman ya, tentunya saya akan sangat senang ya kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain ya mengenai saham yang saya bahas. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.